Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, sama-sama kita niat i'tikaf dan sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kelak kita di sana bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hikmah yang ke 103. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Man dunna infikaka lutfihi an qadarih fadzaka likusuri nadharih. Mandonna, siapa yang menyangka infikaka lutfihi, pisahnya sifat lembutnya Allah, an qadarihi, dari takdirnya Allah. Jadi kalau ada orang menyangka takdirnya Allah itu tidak dibarengi sifat sayang, sifat lembut dari Allah, maka fadaka likusurin nadharih, maka itu sangkaan yang demikian tersebut likusurin nadharih, karena pendeknya pandangan orang tersebut. Ya. Al-Imam Al-Ghazali niku menerangkan bahwasanya Allah niku kan punya Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif itu yang maha lemah lembut, yang maha super sayang terhadap hambanya. Bahkan banyak hadis Nabi menerangkan Allah itu lebih sayang daripada orang tua yang menyayangi anaknya. Allah punya sifat Al-Latif, maha lemah lembut. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, Al-Latif huwa dzakal ladzi ya'lamu daqa'iqal masalih wa ghawamidha. Al-Latif yang maha berlemah lembut, yaitu Allah mempunyai sifat maha mengetahui kemaslahatan, kebaikan yang lembut dan yang paling dalam sekalipun, yang nggak bisa dilihat oleh yang lain. Tapi Allah maha tahu, Allah maha mengetahui kebaikan untuk hambanya tersebut. Ya. Karena itu kalau ada orang punya sangkaan bahwasanya takdir yang ditentukan oleh Allah, kan segala sesuatu di muka bumi ini kan semuanya ditakdir oleh Allah secara hakikat. Ya. Sampai disebutkan lawit istama al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil alami darratan aw yusakinunaha duna iradatihi ta'ala la ajazu anhu. Andaikan seluruh makhluk ini, penduduk langit, bumi,
dan bumi, enten menungso, enten jin, enten macam-macam, semuanya bersatu pengen menggerakkan satu semut atau mengangkat satu semut. Maka jika Allah nggak mentakdir alias tidak mengizinkan, tidak akan terangkat. Jadi semua yang ada di alam raya ini tidak bisa lepas dari takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hakikat semuanya ditakdir oleh Allah. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini, takdiripun Gusti Allah niku kanggo wong sing do taat niku pasti tujuannya adalah kasih sayang, kelembutan. Kalau untuk orang yang ahli taat, orang yang nurut, Gusti Allah niku lembut, nunjukno sayangi. Nakdir sesuatu itu nunjukkan sayangnya. Bagi orang yang beriman, percaya kali Gusti Allah. Lain halnya bagi orang yang mereka tidak percaya kepada Allah, maka takdir untuk mereka adalah biasanya itu istidraj. Istidraj itu diulur, uripe tambah nikmat, biar tambah lupa sama akhirat, biar tambah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diumbar. Nah, ketika takdir Allah itu menimpa seorang hamba dan hamba itu adalah hamba yang beriman, maka harus yakin takdir yang telah ditentukan Allah itu pasti ada kelembutan kasih sayang di balik itu. Walaupun kelihatannya sepintas dingeti gak enak, ditakdir sakit, ditakdir kekurangan, ditakdir masalah ini, masalah itu misal. Tapi bagi orang yang beriman, yakinilah di balik takdir-takdir Allah itu pasti ada kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah itu ngasih musibah terhadap seorang hamba karena sayangi. Dikasih musibah justru itu adalah menunjukkan sayangnya Allah sama dia. Ibaratnya kadang kita itu sayang sama orang, itu kita lakukan, kita ekspresikan dengan mungkin melukai dia. Contoh, enten wonten pinggir jalan, dia nggak ngelegewo, enek mobil buanter, ketabrak ini orang ini kalau nggak didorong. Akhirnya kita orang karena sayang sama dia, kita dorong bus sampai delosor. Sepintas nek dingeti kok jahat, wong delosor no wong. Tapi ternyata di balik itu nek gak didorong, santap tronton, jadi tempe penyet. Nah kadang-kadang Allah itu seperti itu. Kadang Allah itu sama hambanya yang beriman itu, ada hamba ini kan macam-macam. Enek wong niku dilekno sithik wis paham. Ada yang diingetno ndak paham, kudu didorong sih. Akhirnya dikasih musibah, dier anaknya meninggal. Subhanallah, hikmahnya jadi hamba yang sangat taat, bahkan sangat dermawan. Misal dulunya pelite ndak karu-karuan, padahal kaya raya ini. Seharusnya kekayaannya untuk kemuliaannya dia, tapi pelite ndak karu-karuan. Akhirnya dier didorong ibaratnya. Mati anaknya, kaget itu ternyata hidup itu enggak selamanya. Akhirnya sadar, jadi wong apik, jadi wong dermawan, berubah total. Subhanallah, di balik musibah itu ternyata ada kelembutan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut, sehingga dia menjadi hamba yang beruntung dunia sampai akhirat. Nah itu di sini dikatakan oleh beliau, kalau ada orang yang menyangka di balik takdir-takdir sing gak enak itu wes isine yo gak enak, tidak ada kebaikannya, tidak ada kasih sayang Allah di balik hal-hal yang terjadi itu yang gak enak itu, maka orang seperti ini berarti pandangannya cupet, pikirannya pendek. Bisa jadi dia berarti suudon sama Allah, padahal di balik takdir-takdir yang gak enak itu sebetulnya ada rahasia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi diberikan di dunia ketok langsung, atau mungkin beberapa saat yang beberapa waktu baru kelihatan, bisa jadi nanti di akhirat. Saya lagi viral yang ini kok, penjual es teh, wah akhirnya seumroh gara-gara takdir gak enak awalnya kan, akhirnya seumroh malah sugih kayak mendadak.
wis ratusan juta teko sampai ten media sosial niku sampai ke status saya siap untuk dicaci maki asal bisa umroh, bisa dapat uang ini uang itu. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita itu benci sesuatu yang sudah terjadi padahal itu terbaik untuk kita. Pilihan Allah terbaik untuk kita. Sebaliknya kadang-kadang itu kita seneng sesuatu padahal itu jelek untuk kita. Jadi setiap takdir yang terjadi yang kelihatannya tidak enak, tidak kita sukai, yakinilah di situ ada kasih sayang, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang besar di balik itu semua. Nah, karena itu Allah menegaskan tentang ini bahwasanya Allah itu maha latif, maha berlemah lembut, maha super kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu latifum bi'ibadihi, Allah itu maha berlemah lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah memberi rizki terhadap orang yang Dia kehendakinya. Enten sing diberi rizki banyak niku ada hikmahnya, enten sing diberi rizki sedikit sing napa niku ditakdir boten enak, itu juga ada hikmahnya semua. Semua yang ditakdir oleh Allah itu sebetulnya intinya adalah untuk menunjukkan kelembutan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Niku poinnya. Jadi kabeh sing ditakdir oleh Allah yang menimpa hambanya yang beriman, baik berupa takdir yang enak ataupun sing gak enak, itu intinya sebetulnya nanti itu Allah pengen nunjukkan kelembutan dan kasih sayangnya aja. Itu intinya. Semua takdir itu buahnya adalah lutuf minallah, kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wis kaya wau nggih, wong didorong ya ketoke jahe, ternyata itu adalah kelembutan, kasih sayang, perhatian. Ben gak ketabrak niku wau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini hamba-hambanya ada yang diuji seperti itu. Nah, tujuannya adalah ada hikmah, ada kelembutan yang disimpan di balik itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam salah satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ghazali itu di kitabnya niku enten orang soleh, ada orang soleh yang dia hidup di pedalaman ten pelosok ngoten, nggak ada listrik, nggak ada nah, mungkin jenengan pernah ten pelosok masuk, nah, ada kampung-kampung nah, ten pelosok. Nah di pelosok itu tinggallah orang soleh sama sekeluarganya. Karena di pelosok di hutan ya, maka orang soleh ini memelihara 3 hewan. Pertama dia memelihara nomor niku ayam jago. Ayam jago ini digunakan untuk napa niku nggugah nek subuh, alarm sebelum subuh. Ayam niku kan mesti kokoknya sebelum subuh. Kruyuk kayak bawa koroyok bawa niku oke. Niku mesti kokoknya sebelum subuh. Nah ayam ini dipakai oleh orang soleh tersebut alarm untuk bangun sebelum subuh, melihara ayam. Kemudian yang kedua dia juga melihara himar, keledai. Keledai itu keledai gitu. Kedelai atau keledai kedelai yang dipangan. Keledai niku di atas kambing, di bawah kuda, tengah-tengah. Nah, keledai ini dipakai untuk napa niku alat transportasi. Jadi kalau belanja pergi ke kota, belanja beras, belanja pakai ini keledai untuk apa? Alat transportasi, bawa barang-barang dari pasar menuju rumahnya yang pedalaman tadi itu. Yang ketiga, dia ini memelihara serigala. Serigala ini dipakai untuk jaga rumah, kan boleh. Kalau seorang Islam itu boleh memelihara serigala untuk penjagaan. Kalau memang tidak ada yang lain, kan hukumnya boleh. Apalagi ini di pedalaman. Jadi misalnya jenengan jadi wong sugih gaya pelihara anjing penjaga, betul napa-napa untuk penjagaan rumah.
Daripada bayar satpam misalnya, larang tuh anjing wes, satpamnya diganti anjing. Tidak apa-apa kalau untuk penjagaan rumah, ya boleh. Tapi hati-hati najisnya, ya. Najisnya mughalladhah, hati-hati. Nah ini orang soleh ini punya serigala satu untuk jaga, karena hidup di pedalaman, kanan kiri masih banyak hutan, rumah masih jarang. Nah singkat cerita, suatu ketika ayamnya ini dimakan oleh rubah atau nopo musang. Dipangan ayam iki. Wah bojone anake sak keluarga sedih kabeh. Aduh, gak duwe alarm meneh. Gak punya alarm lagi nih, sedih. Tapi orang soleh ini mengatakan kepada keluarganya, asa yakuna khaira. Ya wis jangan terlalu sedih. Ini yang terbaik dari Allah, wis ditakdir ya wis, ditangisi, diemani, nyatane wis mati dipangan ya wis toh. Piye meneh ditangisi ya ora iso urip meneh. Wis barangkali ini terbaik dari Allah, ada baiknya nanti pasti gitu. Kemudian beberapa hari lagi, berjalannya hari lagi, napa niku himarnya juga mati karena dimakan oleh hewan buas. Macan atau apa, karena kan di hutan tadi itu. Himarnya yang dipakai transportasi untuk mengangkat barang mati. Wah sedih meneh. Waduh, bojone anaknya sedih semuanya, merasa kehilangan. Nek blonjo susah iki ngangkat, aduh saka pasar ning omah. Akhirnya mereka sedih. Dijawab lagi sama ayahnya yang soleh ini, wes asa yakuna khairon. Wes iki nek apike mesti Gusti Allah takdir ngene. Yang ketiga serigalanya di suatu hari juga sama, mati gelutan karo napa niku hewan yang buas kalah deh, mati. Akhirnya tidak punya apa-apa, sedih semuanya sak keluarga. Wis mengerti nabi, wis ridho sama takdirnya Allah. Kita ditakdir koyoke jelek wis toh, pasti ada lutuf, ada kasih sayang, ada kelembutan, ada kebaikan di balik ini semuanya. Wis turu malam itu tuh tidur dengan kehilangan 3 hewan yang jadi bantuan mereka, yang bantu mereka setiap saatnya. Tidur, lampu kan mati semua, karena namanya di hutan, di pedalaman gitu. Akhirnya pas malam itu ada kawanan perampok masuk ke kampung tersebut. Subhanallah, akhirnya perampok ini ngerampok semua rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Jaraknya kan lumayan jauh-jauh. Itu semua rumah-rumah itu dirampok semua. Diketahui mana ada rumah, mana yang tidak. Dari apa? Dari suara hewan, suara ayam, suara itu tadi. Akhirnya tetangganya ini semuanya kerampokan semua. Si orang soleh dan keluarganya ini aman, tidak ada rampok yang tahu rumahnya, karena tidak ada suara apa-apa di situ. Ya untungnya wong soleh gak ngorok gitu. Nek wong soleh modele kita orang turu ngorok banter ya perampok kita tiba ada suara ngorok sanggeti. Luwih banter sampai kuku ayam. Luwih banter daripada suara-suara hewan. Wah ya repot nek niki untungnya wong soleh sak keluarga mboten ngorok. Jadi aman. Rumahnya ini aman, tidak terdengar suara apa-apa. Sehingga pagi-pagi bangun tuh tetangganya ada yang terluka, ada yang ini itu. Ternyata semalam ada rampok besar masuk. Ada gerombolan perampok besar yang masuk ke daerah tersebut. Semuanya mendapatkan kerugian baik harta ataupun ada yang terluka dan lain-lain. Subhanallah, yang satu keluarga ini selamat, tidak kena opo-opo. Goro-goro nopo dari rumahnya sepi, no suara opo-opo, dikira bukan rumah, dikira nggak ada rumah. Nah maka disitulah berarti takdir yang ditakdir oleh Allah, yang kelihatannya kadang-kadang itu nggak enak, kadang-kadang itu menurut kita sesuatu yang nyusahno, tapi ternyata di balik itu pasti ada kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita juga disebutkan oleh beliau Imam Ghazali di kitab Ihya itu, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu suatu ketika jalan ketemu sama orang yang lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kemudian dia ini dalam keadaan stroke, lumpuh, dan ada penyakit kosta yang jadi nopo niku daging-dagingnya ini rontok. Penyakit ada semua di tubuhnya. Tapi orang ini dalam keadaan yang seperti itu tetap
dia ini bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi ujian terhadap makhluknya yang lain. Maka Nabi Isa kaget, loh, bukannya kamu ini penuh dengan ujian? Wong aku lihat seluruh tubuhmu ini sakit semuanya. Kamu kan penuh dengan ujian. Iya wahai Nabi Isa, saya memang diuji secara dohir, tubuh saya sakit seperti ini, tapi alhamdulillah saya punya hati yang sehat, hati yang selalu berzikir, hati yang selalu ingat syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan boleh sakit tapi hati saya sehat, ingat sama Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur dikasih Islam, dikasih iman sama Allah. Tidak semua manusia itu mereka bisa mengenal Allah, iman sama Allah kan tidak semuanya Nabi Isa, tapi saya alhamdulillah termasuk orang yang iman percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah nikmat yang besar yang sudah lebih dari cukup sebagai alasan agar aku selalu bersyukur sama Allah walaupun tubuhku penuh dengan penyakit. Subhanallah. Akhirnya Nabi Isa melihat orang seperti ini, kemudian disuruh Nabi Isa untuk menjulurkan tangannya. Hats yadak, sini tanganmu. Dipegang sama Nabi Isa, kemudian dengan doa Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa, orang ini pun langsung sembuh dan jadi orang yang gewandeng seperti awal, nggak ada penyakit sama sekali. Akhirnya diajak Nabi Isa, dia pun sembuh total. Wes ngalah-ngalah operasi plastik, bos, jadi mulus semuanya, wajahnya semuanya total, wes koyok wong nggak penyakitan. Wes ngalah-ngalah operasi plastik nih, Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit apapun. Bahkan mati iso disembukno. Nek Nabi Isa niku nggih, dokter bingung, pusing. Mati kok iso urip, enggak ono obate. Nabi Isa iso ngobati mati. Apalagi cuman penyakit seperti ini, dipegang tok langsung berubah set. Ngalang-alai wong sing kulitnya mulus operasi plastik. Sehat, bisa berdiri, sehat benar-benar 100%, bahkan 1000% sehat. Akhirnya diajak Nabi Isa untuk ikut beliau dan jadi murid setianya Nabi Isa alaihis salam. Subhanallah, guru-guru loro akhirnya ketemu Nabi Isa, iso jadi murid kesayangan Nabi Isa alaihis salam. Coba dia mau sehat, tidak mungkin ketemu Nabi Isa, tidak mungkin jadi muridnya Nabi Isa, tapi gara-gara dia dikasih sesuatu yang kelihatannya tidak enak, sakit seperti itu, akhirnya iso ketemu Nabi Isa, akhirnya jadi murid dekatnya Nabi Isa alaihis salam, jadi orang yang beruntung. Artinya di sini apa? Sebagaimana yang dikatakan beliau, kalau ada orang yang menyangka ketika takdir jelek itu datang kepada dirinya, kemudian dia menyangka ini apa, semua yang takdir Allah ini semuanya isinya jelek, gak enak kabeh. Dia menyangka Allah gak sayang blas sama dia. Maka orang seperti ini berarti orang yang pandangannya pendek, hamba yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakini di hati kita, setiap yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niku pasti di dalamnya ada kelembutan, ada rahmat, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya ada iman, harus meyakini seperti itu. Dan memang seperti itu. Kalau nggak dilihat di dunia, kelembutan rahmat Allah nggak kelihatan di dunia, pasti nanti di akhirat. Sampai kan sering kita terangkan, ada hamba itu yang diuji di dunia macam-macam, tapi di akhirat dia mendapatkan semua hasil pahala ketika dia dapat ujian di dunia ditaruh di akhirat. Sampai dia mengatakan laitahu lam yaqdi hajatan li fid dunya. Andaikan semua keinginanku di dunia dulu gak dikasih sama Allah, alias dikasih ujian kok full, wes kok apa-apa, penting pahalanya dikekno kabeh ning akhirat. Sampai seperti itu, sampai berandai-andai, andaikan di dunia dulu hidupnya ndak enak tok wes, ternyata semuanya itu ada kasih sayang Allah, pasti Allah akan balas. Enggak di dunia, pasti nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beriman harus meyakini seperti itu. Semua yang ditakdir oleh Allah pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyia-nyiakan hambanya tanpa diberi kebaikan dan kelembutan rahmat, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka jauh dari Allah,
Mereka biasanya dikasih kenikmatan di dunia, sak pengene ento, sak pengene terjadi yang diinginkan, dimudahkan dan seterusnya. Karirnya naik, pabrike tambah omsete dan seterusnya. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah, mereka biasanya itu dikasih oleh Allah semua yang diinginkan, semua yang dicita-citakan itu biasanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti di akhirat mereka nggak dapat apa-apa, cuma di dunia tok enak ya. Maka ketika kita jadi orang yang beriman, lah kok ternyata alhamdulillah uripe enak wae. Beda kalau tadi nek uripe gak enak, sabar itu pasti ada sayangnya Allah di balik itu semua. Ini kalau ada orang beriman kok uripe enak terus, bagaimana sikapnya? Nah, nek wong beriman kok uripe enak, semua yang dicita-citakan tercapai, keinginannya enak-enak, okay. Maka kalau dia ahli taat harus tambah syukur sama Allah. Jangan malah lalai, lupa diri. Ini memang aku wong soleh, wis ahli sholat, ahli ini itu. Makanya Allah itu ngasih semua yang saya inginkan. Aku jangan wong soleh kok, Gusti Allah jangan seneng be aku. Jangan langsung seperti itu, jangan-jangan nanti ketika kita dikasih semua yang diberikan itu ternyata kita kayak orang-orang yang tidak beriman tadi, dikasih semua ternyata biar tambah lupa kita sama Allah. Makanya kalau kita jadi orang yang alhamdulillah beriman, alhamdulillah taat, kok lancar kabeh urusane, maka jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru kelancaran itu semua, hartakah, jabatankah dan lain-lain, kok ditambah lancar Allah, semuanya itu diberikan kelancaran, maka jadikan semuanya itu untuk nambah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo malah males, wis dilancarno malah tambah males, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena itu di sini pentingnya hati kita selalu merasakan, meyakini semua yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kelembutan, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Butu itu, kalau orang itu sudah meyakini seperti ini, maka dia ibarat orang itu sudah berjalan menuju terminal para wali-walinya Allah, terminal para kekasih-kekasihnya Allah. Nenten wong tenantine ada keyakinan seperti itu, semua yang ditakdir oleh Allah, yang enak ataupun yang tidak enak, terutama yang tidak enak, itu pasti ada sayangnya Allah di situ, ada kelembutan Allah di situ. Dia yakin itu. Maka orang seperti ini ibarat wis numpak mobil, wis digas menuju terminal, yang mana di sana adalah tempat kumpulnya para walinya Allah, tempat kumpulnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba ini sedang menuju naik derajatnya menjadi orang-orang, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pasang di hati kita seperti itu, semua yang ditakdir oleh Allah, baik buruk, semuanya pasti ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang itu kuat-kuat di hati kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para walinya Allah, orang-orang soleh. Walaupun sebetulnya kita bukan orang soleh, walaupun sebetulnya kita bukan wali, tapi kalau kita ngikuti sedikit demi sedikit sifat-sifat mereka, maka akan digolongkan bersama golongan mereka. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.